Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel saya akan membahas tentang kesehatan secara umum. Ada banyak kasus-kasus orang yang masih kepala 4 umurnya itu sudah kelihatan tua banget ya, bahkan banyak yang tidak sehat ya. Kelihatan kena gula sekarang ini yang seharusnya diderita oleh orang-orang yang sudah lansia 60 tahun ke atas, tetapi umur 30 tahun sekarang ini sudah mulai ada yang kena stroke ya, ginjal, macam-macam. Nah, ini terutama ada hubungannya dengan pola hidup ya. Jadi ada 3 segitiga di dalam kesehatan kalau menurut referensi dari beberapa bacaan dan channel-channel YouTube. Yang pertama di atas itu tentang mindset, pola pikir. Bagaimana pola pikir ini orang supaya paham tentang kesehatan dirinya, menjadi dokter terhadap dirinya sendiri. Ini jarang sekali orang memahami ini. Banyak orang-orang yang memahami bahwa kesehatan itu hanya sekedar kalau sakit ya cari dokter berobat atau ke poliklinik atau bahkan di opname di rumah sakit. Ini cara berpikir lama sekali, mindset yang lama. Mindset yang baru bagaimana? Kita harus menjadi dokter diri kita sendiri, menjaga kesehatan supaya tidak ke poliklinik, tidak usah mencari dokter, dan tidak usah ke rumah sakit, apalagi opname. Nah, yang kedua ini, jadi ada segitiga kan? Yang kedua mungkin kanan ya, itu pola hidup. Pola hidup di sini bukan hanya sekedar pola makan, tetapi bagaimana pikiran kita, ya, bagaimana hidup kita, rutinitas kita, waktu istirahat, makanan yang betul-betul bergizi, ya, jangan ngawur. Sekarang ini banyak orang-orang yang ngawur sekali. Misalkan dia tidak paham bahwa umurnya makin tambah, tetapi pola makannya seperti masih anak-anak. Ya, banyak makan gula, minum gula, makanan-makanannya penuh dengan karbohidrat. Itu mereka tidak paham tentang itu. Kurang makan sayur, ya. Ini pola makan, ya. Ada 3 putih yang seharusnya mulai dihindari ketika umur 40 tahun. Yang pertama adalah gula putih, yang kedua adalah tepung yang putih, yang ketiga garam yang putih. Nah, ini 3 hal yang putih ini seharusnya bukan dihindari, tetapi lebih dikurangi lah. Ya, jangan sampai umur sudah bertambah, ini masih gaya anak-anak. Anak-anak kan bebas sekali. Mau minum es campur sekuatnya enggak apa-apa. Ya, walaupun ada kasus-kasus tertentu, tingkat anak-anak umur 15 tahun sudah kena ginjal. Gitu. Jadi harus cuci darah berkali-kali, itu ada kasus-kasus tertentu. Bahkan di Jakarta, di rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu ada beberapa puluh anak-anak yang sudah mulai kena apa yang disebut dengan penuaan dini itu, misalkan ginjal, stroke dan sebagainya. Sekarang ini ada anak kecil kena stroke. Nah, di sini pola makan dan pola hidup yang tidak beres. Seharusnya waktu istirahat jangan ya begadang terus semalaman. Kemudian kalau waktunya tidur ya tidur cukup ya. Ini. Yang ketiga itu pola olahraga. Ya, tadi kan olah pikir di atas, sekarang olahraga fisik. Karena apa? Banyak orang tidak paham. Makan, minum, tetapi tidak pernah olahraga. Bahkan ada seorang selebriti di Jakarta yang terkenal, Deddy Corbuzier, itu mengatakan bahwa keluarganya dan dia sendiri tidak akan makan apapun sebelum nge-gym, olahraga. Nah, yang disebut olahraga ini bukan hanya olahraga yang mahal itu, seperti punya gym yang lengkap atau datang ke pusat-pusat gym ya dan bayar mahal. Tidak itu. Karena apa? Ini bahaya. Karena nanti kalau nge-gym ya, misalkan datang nge-gym rutin tiap minggu 2 kali atau tiap hari, itu berapa biayanya? Kalau membeli alat-alat gym itu berapa biaya? Kan mahal. Tidak bisa semua orang bisa lakukan itu. Bagi mereka yang kurang uangnya, penghasilannya, bisa olahraga apa saja. Bisa jalan kaki, ada metode dari Cina yang
jalan kaki cepat 3 menit, lambat 3 menit itu sampai 5 kali. Ya, jadi 5 ganti-ganti seperti itu udah bagus sekali. Jalan kaki itu merupakan cara yang paling murah berolahraga. Tidak usah pakai alat seperti badminton atau tenis. Ya, apalagi sepak bola. Ya, kalau umurnya sudah 40 tahun, saya kira jalan kaki merupakan olahraga yang paling bagus untuk umur-umur sekian ya. Jadi mulai umur 30 tahun lah sudah mulai olahraga, tetapi sebenarnya mulai anak-anak ya, bukan dimulai baru 30 tahun. Anak-anak itu sudah harus berolahraga, makanya kan anak-anak main-main kan. Ya, ketika saya ingat masih anak-anak dulu, saya panjat pohon, ya ke sawah, itu olahraga juga, main tepak sodor dan sebagainya. Itu juga olahraga ya. Jadi sebenarnya olahraga ini umum sekali. Oleh karena itu tolong bagi umur-umur yang sudah 40 tahun jangan lupa olahraga. Bisa jogging ya, bisa apa ya, senam saja, aerobik di rumah. Itu murah sekali, hanya butuh 1 TV untuk di setel musiknya, itu udah cukup ya. Nah, oleh karena itu di dalam olahraga ini juga penting bagaimana olahraga yang rutin. Jangan hanya seminggu sekali olahraga, setelah itu malas, 2 minggu enggak olahraga lagi. Nah, ini enggak benar ya. Oleh karena itu tolong diperhatikan bahwa olahraga ini sangat-sangat penting bagi kita. Karena apa? Kesehatan itu bukan hanya fisik, tetapi juga kesehatan mental itu. Nah, fisik itu saya pernah punya teman yang umurnya 40 tahun, dia masih kelihatan seperti umur 30. Banyak orang mengatakan, loh, umur saya berapa ya, coba tebak. Dia bilang 30-an, padahal dia udah umur 40 tahun plus. Jadi ini yang penting ya, kelihatannya seperti remaja, padahal umurnya sudah 40 tahun plus, ya, bahkan plus ya. Kenapa? Saya lihat teman saya itu olahraganya rutin, ya tiap pagi dia jogging ya, kemudian ya mentalnya oke ya, jadi tadi mindsetnya oke, kemudian makanannya juga oke, sudah mengurangi makanan-makanan yang 3 putih tadi, karbo ya, itu menarik ya, makan banyak buah ya, jadi menarik sekali. Nah, oleh karena itu bagi Anda yang ingin sehat, tidak usah repot-repot, jangan beli multivitamin yang mahal-mahal, ngapain itu ya, untuk supaya kenceng kulitnya pakai multivitamin yang mahal sekali, bahkan operasi plastik gitu. Nggak penting itu ya, memang nggak bagi selebritis itu penting, karena dengan sekali bayar sudah bisa menjadi kenceng kulitnya. Tapi sebenarnya kenceng kulitnya seperti saya ini umur 70 plus, bahkan plusnya banyak banget, hampir 80. Alhamdulillah saya sehat. Ya, kenapa? Ya karena mindset saya oke, kemudian gaya hidup saya oke, saya nikmati hidup ini, kemudian olahraga rutin, saya pakai tongkat Nordic tiap pagi, kadang-kadang pagi tidak sempat, sore juga, tiap hari. Nah, ini yang paling penting. Jadi oleh karena itu, tirulah teman saya itu, tirulah saya. Jadi menarik sekali kalau Anda melakukan hal itu, insya Allah Anda akan lebih sehat. Ya, jangan sampai sudah kena gula baru bingung itu caranya bagaimana menurunkan gula. Tidak penting itu. Yang penting itu menjaga supaya tidak kena gula. Kalau sudah prostat bingung bagaimana mau operasi prostat. Kalau kena asam urat baru bingung. Ya, asam uratnya tinggi baru menghindari makanan-makanan itu. Bukan itu ya. Kesehatan itu adalah bagaimana merawat tubuh kita secara fisik maupun mental supaya lebih sehat. Mental juga penting ya. Saya punya beberapa teman yang lansia yang umurnya 70 plus, mentalnya nggak beres ya. Frustasi, stres ya, bahkan pikun. Ya, alhamdulillah saya belum pikun dan mudah-mudahan jangan pikun. Jadi itu cara yang paling bagus, praktis ya, yang saya praktekkan dan teman saya praktekkan itu. Jadi jangan sampai kita ini menyesal setelah kena gula baru bingung cari obatnya. Dan sebenarnya maaf ya, penyakit-penyakit seperti itu, degeneratif itu susah diobati lah. Pokoknya sangat susah diobati. Itu bisanya ya hanya dikurangi. Nah, daripada dikurangi terus tidak sembuh dan akhirnya maaf ya,
dietnya berlebihan, lebih baik sekarang ketika sehat kita berdiet yang tidak berlebihan, olahraga yang tidak berlebihan, mindset yang tidak berlebihan, itu cukup. Saya kira itu tips-tips sehat dari saya secara umum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.